tantangan yang berikut adalah kita harus punya lahan yang lebih luas dari yang ada saat ini. Saya berharap pemerintah daerah dalam hal ini melalui yayasan, kemudian pemerintah daerah dan pihak swasta mau membantu kampus Unikarta, ya paling tidak punya lahan yang lebih representatif ke depan sehingga kita bisa membangun lebih besar gitu. Karena harapan kita kampus ini harus menjadi kampus yang unggul lah, yang bisa maju dan menjadi kebanggaan kita semua yang ada di Kutai Kartanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dengan sana seberataan, kembali lagi di acara Eta Bekesah yang tentu saja akan tayang di stasiun televisi kita, PKTV Kaltim, Grece Beneh. Oke, dan juga akan tayang di kanal TV kita, Alternative Talks, bersama dengan saya Hana, selaku host yang akan menemani teman-teman dalam episode kali ini. Nah, sekarang kita sedang berada di ruang podcast Universitas Kutai Kartanegara dengan tamu istimewa kita, Bapak Profesor Insinyur Ince Raden MP, selaku Rektor Universitas Kutai Kartanegara. Selamat datang, Pak, di acara Etam Bekesah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Oke, Pak, gimana kabarnya, Pak, siang ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Perjalanan di sini aman ya, Pak, ke sini ya? Aman karena dekat dari rumah. Oh gitu. iya, berarti dari rumah ya, Pak? Barusan ini dari seminar mahasiswa. Iya. Memang rektor kita banyak kegiatan ya, teman-teman. Yeah. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab kita, Pak, mungkin teman-teman nih Unikarta nih pasti dong udah tahu Bapak Rektor nih siapa. Tapi mungkin mahasiswa baru yang ingin datang ke kampus kita mau mengenal sebenarnya sosok rektor kita nih siapa gitu, Pak. Mungkin bisa memperkenalkan secara singkat, Pak. Baik, ya. Makasih, saya Ince Raden ya. Saya kebetulan dipercaya jadi rektor di Universitas Kutai Kartanegara. Saat ini Universitas Kutai Kartanegara telah memiliki mahasiswa yang cukup banyak dan saya pribadi menjadi rektor sudah masuk tahun keempat ya, masuk tahun keempat dan saya tinggal tidak begitu jauh dari kampus Unikarta, kemudian menyelesaikan pendidikan terakhir S3 di Institut Pertanian Bogor dan S1 saya di Universitas Tadulako Palu. Punya 1 istri dan 3 orang anak. Oh iya, 1 istri ya, Pak? Iya, Okay. 1 istri cukup. Oke, teman-teman semuanya dan juga penonton dan pendengar kita, sebelum kita masuk ke sesi pembahasan utama kita, sebenarnya pengen tahu sih, Pak, kalau misalnya tema kita kan menuju Unikarta Maju. Nah, dalam sebuah organisasi, setahu saya kalau misalnya ingin mencapai sebuah tujuan itu pasti ada visi besar ya kan, Pak. Jadi sebenarnya pengen tahu nih, Pak, sebenarnya visi apa sih, Pak, yang dibawa oleh Bapak ke Unikarta dan juga cita-cita utama Bapak di bawah kepemimpinan Bapak, Unikarta ini mau dibawa kemana, Pak? Baik, terima kasih Hana. Jadi visi Unikarta ini yang tertuang di Rensra itu adalah perguruan tinggi yang maju di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dan satu lagi tambahannya adalah membangun mahasiswa yang berjiwa kewirausahaan. Jadi kita ada, kalau di perguruan tinggi ada Tridharma, tambah 1 buat Unikarta menjadi Catur Dharma. Oh, Catur Dharma, ya, Pak. Membuat mahasiswa untuk bisa memiliki jiwa kewirausahaan. Nah, kita sadar betul bahwa tantangan kita ke depan itu bagi kampus tidak hanya maju di bidang penelitian, pengabdian, dan periset, tapi juga kita selalu melakukan monef atau monitoring dan evaluasi terkait dengan kemajuan-kemajuan yang kita sudah capai sampai saat ini. Jadi gambarannya seperti itu. Oke, Pak. Jadi kalau misalnya untuk perubahannya sendiri, Pak, dengan adanya Unikarta Mart dan juga Foodport ini yang paling terasa sebenarnya apa, Pak? Ya, kalau kita bicara saat ini, tentunya kita bisa melihat kampus kita cukup kondusif ya. Artinya dari aspek atmosfer akademik itu mulai terlihat dan tergambarkan, termasuk infrastruktur yang ada, taman yang ada di lingkungan kampus yang membuat suasana kita tidak menjadi, mohon maaf, yang dulu mungkin semraut, ya, raut wajahnya kurang cantik, kurang ganteng gitu ya.
Sekarang kalau dipandang dari luar, alhamdulillah bisa terlihat rapi, apalagi saat ini kita ada di ruang podcast yang dulunya ini belum ada Iya, gitu ya. betul, Pak. Perpustakaan kita sangat luar biasa, suasananya begitu adem, dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai, AC dan sebagainya. Nah, saya berharap bahwa suasana-suasana di kampus ini akan terus kita jaga. Nah, sehingga nanti harapannya bahwa suasana infrastruktur di ruang kelas, ya untuk proses belajar mengajar, kualitas dosen dalam proses memberikan pembelajaran lebih berkualitas, kemudian dengan metode-metode pembelajaran yang lebih up to date, apalagi sekarang sudah suasana digital, jadi bisa beralih dengan suasana-suasana proses pembelajaran yang lebih menarik, membuat manusia tidak boring, tidak membosankan gitu ya. Ya, dan itu lagi kita coba lakukan di kampus Unikarta. Jadi kita tetap mengupgrade dosen kita supaya mereka ikut pelatihan, mengetahui suasana, dan yang paling terpenting adalah cepat melakukan adaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada saat ini di kampus Unikarta. Oke. Ya. Nah, dari faktor-faktor tersebut, Pak, sebenarnya apakah ada faktor dari potensi lokal kita nih, Pak, yang mempengaruhi keputusan-keputusan Bapak? Betul. Ya, jadi Unikarta ini kan adanya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita tahu bahwa Kutai Kartanegara ini memiliki budaya dan seni dan adalah wilayah kerajaan ya. Ini salah satu aspek yang harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan, yang harus menjadi pertimbangan kita untuk memasukkan, mengintegrasikan kondisi budaya dan seni yang ada di Kukar ini untuk bisa bagian tidak terpisahkan dari pengembangan Unikarta. Kemudian kita tahu bahwa Kutai Kartanegara ini wilayah-wilayah yang sumber daya alamnya itu sangat kaya, ya terutama di perkebunan maupun di tambang gitu ya. Jadi proses-proses reklamasi lahan tambang itu menjadi bagian yang harus terintegrasikan dengan kampus Unikarta. Kita punya program-program studi yang terkait dengan aspek itu, sehingga nanti kehadirannya program studi itu bisa memberikan kontribusi buat Kutai Kartanegara. Kemudian kita tahu bahwa Kutai Kartanegara punya program oleh pemerintah daerahnya, ada beasiswa Kukar Idaman, terus provinsi punya beasiswa gratis full ya. Nah, semua itu tentunya menjadi bagian yang perlu untuk kita sambut ya, menjadi bagian yang kita integrasikan dengan pengembangan kampus Unikarta. Bahkan termasuk sumber daya hayatinya. Yaitu saya lihat Kutai ini sangat kaya dan potensi-potensi lokal, budaya-budaya lokal itu kita tarik ke dalam dan itu menjadi bagian-bagian yang tidak terpisahkan. Contoh kasus gitu, kita baru beberapa kali, sudah keempat kalinya melaksanakan nasi bekepor misalnya ya di Fakultas Sospol. Kemudian kita melaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga tradisional yang di dalamnya ada nilai-nilai warisan budaya, di dalamnya ada nilai-nilai kebersamaan. Nah, di dalamnya ada nilai-nilai yang perlu kita tunjukkan bahwa nilai-nilai ini wajib dan patut kita pelihara. Dan itu bisa menjadi nilai kebersamaan dan kesatuan buat seluruh sivitas akademik di internal maupun dengan eksternal kampus Unikarta. Ya, itu. Nah, kalau misalnya di luar dari kegiatan fakultas, Pak, Ya. kalau dari universitasnya apakah ada program-program yang memang ditujukan langsung kepada masyarakat Kutai Kartanegara misalnya gitu, Pak? Atau mau mengadakan kegiatan tersebut, Pak? Oh iya, jadi sebenarnya kan Universitas Kutai Kartanegara secara terstruktur itu ada direktorat, pimpinan universitas, kemudian ada pimpinan fakultas, ada lembaga, kemudian ada pusat-pusat studi, ada biro-biro dan seterusnya, kemudian ada pusat-pusat studi dan seterusnya. Nah, ini merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dan di sini kita melakukan tata kelolanya. Nah, kalau di universitas kita memang misalnya satu contoh nih, kita punya satu lembaga yang namanya pengembangan karir dan kewirausahaan. Nah, harapannya lembaga ini bisa mengantarkan mahasiswa sebelum dia keluar atau lulus dari kampus Unikarta, mereka ini mendapatkan informasi seperti apa sih dunia kerja. Ya, baik di perusahaan swasta, di perusahaan pemerintah, maksudnya yang seperti BUMN, BUMD, kemudian di pemerintah seperti apa dunia usaha. Nah, itu kita siapkan seperti itu. Jadi di kita juga ada lomba-lomba yang kita amanahkan kepada mahasiswa untuk menyelenggarakannya. Misalnya di Natalis ini kita banyak ada lomba debat,
ada lomba pidato, ada lomba futsal, ya, ada pagelaran seni dan sebagainya. Itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan menurut hemat saya. Jadi tidak bermakna bahwa harus rektorat yang harus melaksanakan, tapi itu adalah organ-organ struktur organisasi kita di semua lini itu kita coba berikan fungsi sesuai dengan tupoksi mereka untuk mengerjakan itu. Ya, seperti itu gambarannya, Hana. Oh iya, Pak. Ya. Jadi, tadi kan juga disinggung mengenai, karir mahasiswa ya, Pak. Oke. Nah, untuk mengantisipasi nih, Pak, sebenarnya untuk menyiapkan sumber daya manusia atau mahasiswa-mahasiswa yang siap untuk berkarir atau kayak, di tingkat nasional dan juga lokal lah, Pak, gitu. Bagaimana, Pak, dari pihak Ya. Uni? Jadi sebenarnya tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa Unikarta ini punya visi untuk memajukan di bidang pengajaran, terus penelitian, pengabdian masyarakat dan juga jiwa kewirausahaan. Sebenarnya di luar dari itu ada 4 hal yang saya pernah sampaikan di Sivitas Akademika Unikarta. Saya ingin mahasiswa Unikarta itu memiliki istilahnya kelebihan dibandingkan lulusan-lulusan yang lain. Apa itu? Yang pertama, mereka harus punya jiwa kepemimpinan. Ya, jadi makanya di kampus Unikarta ini kita membentuk banyak unit UKM. Kita bekerja sama dengan organisasi yang ada di luar kampus, baik itu PMII, HMI maupun organisasi-organisasi keagamaan yang lainnya, pemuda yang lainnya seperti KNPI, Karang Taruna dan seterusnya. Jadi lewat organisasi itu mereka ditempa ya dalam aspek kepemimpinan. Kemudian yang kedua, mereka harus berkarakter. Nah, berkarakter ini saya menerjemahkan adalah bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan keagamaan yang cukup. Makanya di kampus Unikarta ada program Unikarta Mengaji setiap hari Jumat gitu ya. Kemudian kita selalu menyambut kegiatan-kegiatan keagamaan maupun bukan cuma agama Islam. Saya pikir agama yang lain juga kita dorong untuk melakukan itu. Jadi mereka berkarakter lewat itu, membangun sikap, membangun perilaku yang baik karena itu penting untuk mereka nanti menghadapi dunia kerja. Kemudian yang berikut, yang ketiga, kemampuan bahasa. Ya, kemampuan bahasa ini penting karena ke depan kita tidak hanya dimungkinkan untuk bisa hanya berbahasa Indonesia. Harus kita juga punya kemampuan lebih dalam bahasa. Makanya dalam program program beasiswa kita dengan perusahaan itu kita punya program untuk kursus bahasa Inggris maupun bahasa Arab misalnya, tergantung kebutuhan mahasiswa dia mau arah kemana. Dan yang terakhir adalah menyangkut kewirausahaan. Makanya kita dorong di Unikarta ini, pertama kita kurikulumnya, semua program studi harus punya mata kuliah kewirausahaan. Jadi secara kurikulum kita udah atur di situ. Kemudian yang kedua, dosennya kita latih. Dulu pernah kita kerjasama dengan Mini University Bank Indonesia, dosen-dosennya kita latih bagaimana mengajar kewirausahaan di kelas sehingga itu bisa. Nah, kemudian kita juga berharap bidang akademik kita mengundang praktisi-praktisi di luar ya yang memang berkecimpung di dunia usaha yang bisa memberikan motivasi, bisa memberikan best practice kepada mahasiswa-mahasiswa kita sehingga mahasiswa kita ini punya wawasan terkait dengan kewirausahaan itu. Dan tidak kalah pentingnya adalah pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang dilakukan baik oleh Unikarta terhadap mahasiswa maupun kerjasama kita dengan Dispora Provinsi misalnya atau dengan Dispora Kabupaten misalnya. Nah, semua itu kita lakukan dalam rangka untuk membuat mahasiswa kita ini punya persiapan di aspek bahasa, kepemimpinan, kewirausahaan, kemudian karakter keagamaan, selain tentunya dia memiliki informasi atau pengetahuan, kompetensi dan kualitas di aspek-aspek tadi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Seperti itu. Oke, Pak. Berarti memang dari pihak kampus ini sudah menyiapkan berbagai hal ya, Pak, secara tidak langsung. Benar. Jadi tinggal mahasiswanya aja lagi nih mau memanfaatkan atau tidak. Ya, benar. Nah, oke, Pak. Jadi kan tadi juga sudah kita singgung beberapa tentang pilar-pilar perguruan tinggi ya, Pak. Tapi kalau di Unikarta nih namanya jadi Catur Dharma ya, Pak. Catur Dharma. Ditambah kewirausahaan ya, Pak. Catur Dharma. Nah, Pak, untuk dari sisi pendidikannya nih, Pak. Sebenarnya strategi apa, Pak, yang diterapkan oleh Unikarta untuk meningkatkan kualitas lulusannya, Pak? Baik, ya. Jadi gini, perguruan tinggi itu kan harus dikelola dengan baik, manajemen yang bermutu.
ya, mulai dari pelaksanaan, mulai dari merencanakan, terus melaksanakan, terus kita evaluasi, terus kita kendalikan, terus kita tingkatkan. Mhm. Itu namanya kalau di penjaminan mutu adalah PPEPP gitu ya. Artinya ini di aspek ya pengajaran, pertama kita harus menyesuaikan kurikulum kita dengan kondisi kekinian. Ya, kita ada update kurikulum yang dilakukan oleh prodi-prodi dan pimpinan universitas paling lambat 2 tahun sekali. Tapi biasanya kita lakukan setiap tahun, melihat mata kuliah mana saja harus perlu penyesuaian baik di aspek silabi atau perubahan nama mata kuliah, Oh. menyesuaikan dengan Mhm. kondisi kekinian. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus siapkan dosen-dosen kita menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Ya, Iya. pola mengajar, cara mengajar, kemampuan kompetensinya, itu juga kita siapkan. Baik yang kita tingkatkan ke S2, ke S3 gitu ya, maupun jabatan-jabatan fungsional dosennya, misalnya dari asisten ahli ke lektor, lektor ke lektor kepala ke guru besar. Nah, itu semua adalah ukuran-ukuran dalam indikator berhubungan dengan kualitas proses pembelajaran. Tidak hanya itu saja, mungkin Hana juga bisa lihat di ruang-ruang kelas kita sekarang kita berusaha untuk masang AC. Iya. Kemudian kita lengkapi dengan WiFi yang Mhm. lengkap sehingga mahasiswa bisa mengakses semua informasi yang ada. Kemudian tidak hanya di ruang kelas, di luar ruang kelas kita juga bebaskan terkait dengan aspek itu. Kita lengkapi dengan fasilitas yang lebih lengkap. Ada fakultas yang sudah menyiapkan TV di ruang Iya kelas. tuh. Ada yang masih menggunakan slide, tapi itu biasanya sudah cukup gitu ya, dan itu bisa memutar berbagai video dan sebagainya di ruang kelas. Kita siapkan AC dan sebagainya. Itu bagian dari bagaimana kita membangun suasana proses pembelajaran di ruang kelas yang lebih kondusif, sehingga antara mahasiswa dan dosen itu bisa melakukan proses kerjasama dengan baik. Tidak hanya di ruang kelas, kita siapkan laboratorium yang memadai dengan alat-alat lab, misalnya di pertanian, di teknik pertambangan. Kita sekarang ada bantuan greenhouse dari Dinas Pertanian untuk Fakultas Pertanian. Itulah bagian-bagian bagaimana proses pembelajaran kita dari waktu ke waktu mengalami proses kemajuan. Dan bahkan saat ini mahasiswa kita bisa magang di perkebunan kelapa sawit, bisa magang di pemerintahan, bisa magang di perusahaan-perusahaan swasta seperti pertambangan, praktek-praktek lapangan di perusahaan-perusahaan itu. Nah, itu semua dalam rangka untuk menyiapkan sumber daya kita supaya unggul, bisa bersaing di level lokal, nasional, bahkan kita berharap bisa bersaing di level internasional. Dan buktinya saat ini mahasiswa kita sudah ada, mohon maaf, di perusahaan ada sudah selevel manajer, ya. Mhm. Kemudian di perusahaan ada yang sudah level-level tidak di bawah saja gitu ya. Baik itu di perkebunan sawit maupun di perkebunan tambang misalnya. Di pemerintahan juga kita nggak kalah gitu ya. Betul, Kita bisa Pak. lihat di Kutai Kartanegara ini banyak alumni-alumni Unikarta berasal dari memegang posisi strategis. Pak Edi barusan jadi Betul. bupati gitu ya, Pak Bupati Sekda kita. posisi Mhm. sekarang, dan ya ketua DPR yang terdahulu dan Mhm. seterusnya itu kan dari Unikarta semua. Jadi Betul. itu sebagai ukuran bahwa alumni Unikarta ini udah diterima di masyarakat dan mereka memiliki posisi-posisi jabatan yang strategis, baik itu di perusahaan maupun di pemerintah, bahkan di perbankan. Banyak alumni-alumni kita Mhm. yang kerja di perbankan, ya. Seperti itu, Hana. Ya, berarti memang banyak, mahasiswa-mahasiswa ini sudah ditempa sejak Ya, dari mahasiswa ya, Pak, bukan betul, cuman setelah lulusnya gitu. betul. Nah, Pak, saat ini kan sudah mulai memasuki masa-masa KKN ya, Pak. Saya lihat beberapa senior saya juga udah mulai mempersiapkan KKN, Pak. Kalau misalnya dari, pihak kampus, Pak, sebenarnya ada perubahan-perubahan nggak, Pak? Atau hal-hal yang ingin dilakukan dalam, atau ingin ditujukan lah, Pak, untuk program KKN tahun ini, Pak, bagaimana? Betul, iya. Jadi KKN ini kan merupakan salah satu bagian dari wujud implementasi Mhm, pengabdian betul. masyarakat. Jadi pengabdian masyarakat di Unikarta itu tidak hanya dilakukan oleh dosen, karyawan, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa karena bagian dari sivitas akademika. KKN ini sekarang posisinya sudah ke-36, Oke, banyak ya, angkatan Pak, sudah. ke-36. Dan kita sudah masuk di beberapa wilayah. Nah, tahun ini KKN kita berharap kualitasnya lebih meningkat ya, meningkat. Baik di sisi penyelenggaraannya, lokasi tempat KKN-nya maupun mutu laporan hasil KKN-nya. Nah,
Sekarang kita KKN-nya di wilayah yang saat ini masuk di ibu kota negara Nusantara, wilayah Mhm. Samboja, Loakulu, dan Loajanan. Dengan mengambil tema pemberdayaan masyarakat untuk menuju IKN gitu ya. Oke. Berarti kita berharap bahwa Unikarta yang memiliki slogan untuk Nusantara Mhm. gitu ya, juga ingin memberikan kontribusi dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat lokal ya, masyarakat yang ada di wilayah IKN untuk bisa menyiapkan diri bersaing dengan masyarakat-masyarakat yang nantinya akan masuk atau akan tinggal di ibu kota negara Nusantara. Nah, oleh karena itu KKN tahun ini harapan kita mereka bisa melakukan program-program yang bisa menyentuh masyarakat sehingga itu bisa berdampak dan pada akhirnya nanti mereka bisa memberikan kontribusi lah buat kemajuan ibu kota negara Nusantara. Dan saya sudah sampaikan tadi bahwa sekarang masuk KKN tidak seperti dulu mengumpulkan laporan yang cukup tebal, Iya. tetapi kita dorong mahasiswa untuk membuat jurnal-jurnal pengabdian Mmm. masyarakat. Jurnal-jurnal pengabdian masyarakat ini nanti akan dimuat di jurnal yang sudah disediakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan itu bisa diakses secara nasional karena ada memiliki nilai ISSN, ya International Serial Number buat Mhm. registrasinya dan itu bisa berdampak bagi si mahasiswanya sendiri, bagi program studi, Mhm. bagi kampus dalam akreditasi ke depan. Nah, Oke. karena ada keterlibatan mahasiswa, terutama juga dalam dunia akademik ini kan kita harus literasi menulis kita harus kita tumbuh kembangkan. Betul. Nah, lewat kegiatan-kegiatan seperti itu mahasiswa akan menuliskan apa saja yang dia lakukan di tempat dia KKN dalam aktualisasi jurnal dan itu bisa menjadi inspirasi bagi yang lain membacanya, mungkin juga bagi stakeholder seperti pemerintah daerah, kepala desa, kemudian generasi muda desa melihat Mhm. apa yang dikerjakan oleh mahasiswa itu dan di situ ada saran dan masukan Mhm. buat itu. Jadi kita berharap keberadaan kampus Unikarta ini dalam program KKN bisa berdampak dan bisa memberikan nilai-nilai positif bagi masyarakat di mana mahasiswa itu ber-KKN. Seperti itu, Oke. iya. Berarti memang, itu ditujukan juga untuk membangun desa ya, Pak, lebih baik Benar, lagi. Jadi bisa dilihat oleh benar, berbagai pihak ya, Pak. betul, Nah, ya. tadi juga, tentang pengabdian ya, Pak, sudah masuk ke bagian Oh, pengabdian. siap, Nah, ya, berarti kan, Pak, termasuk dalam salah satu faktor yang diingin ditingkatkan itulah kewirausahaannya. Nah, betul. teman-teman ini kan sudah masuk ke masyarakat, sudah terjun langsung ke masyarakat. Ya. Apakah ada, program yang secara khusus ditujukan untuk memperkuat UMKM kita nih, Pak, misalnya Hmm, seperti itu? ya. Atau ya sesuatu yang berhubungan dengan kewirausahaan itu sendiri, Pak, bagaimana? Baik, ya. Jadi sebenarnya kalau bicara pengabdian masyarakat Mhm. dari Unikarta ini kan bisa kita bagi beberapa kelompok ya. Nah, kalau di Unikarta ini kan sebagian besar dosennya adalah akademisi. Nah, biasanya dalam nilai pengabdian ada yang bisa membuat regulasi, apakah regulasi yang terkait dengan UMKM, regulasi yang terkait dengan izin, ya izin-izin terkait dengan izin-izin usaha yang perlu dilakukan, atau yang terkait dengan lingkungan, ya regulasi lingkungan, atau yang terkait dengan regulasi ketahanan pangan, itu udah dilakukan oleh para dosen-dosen yang ada di sini. Kemudian, tidak hanya itu, saya pikir juga Unikarta, dalam beberapa hal menjadi narasumber dalam pembinaan UMKM, ya, baik itu dilakukan oleh, mahasiswa dalam ber-KKN, kemudian dosen sesuai dengan, bidang ilmu yang dia ketahui dan latar belakang keilmuannya, itu sudah dilakukan di beberapa tempat, baik itu langsung bekerjasama dengan, Perindak atau UMKM koperasi, atau langsung dengan UMKM-UMKM yang ada di lapangan. Nah, kemudian juga teman-teman Unikarta ini kan setahu saya sudah beberapa tahun terakhir menjadi juri penilaian apa ya CSR terbaik bagi Mmm. perusahaan. Di sana juga ada di sana ada proses pembinaan terhadap UMKM yang menjadi binaan perusahaan, apa-apa yang kira-kira yang perlu untuk dikuatkan, misalnya izin IRT-nya, halalnya, dan seterusnya. Nanti sehingga mereka bisa masuk ke dunia itu. Kemudian jangan lupa bahwa Unikarta Mart. Unikarta Mart ini juga kita beri kesempatan kepada UMKM terutama hasil-hasil UMKM yang baik kita bisa masukkan ke Unikarta Mart. Mhm. Contoh kasus ini binaan dari PT MHU di Long Anai.
khusus membuat coklat. Iya, coklat Ya, itu ya, itu Pak? kan dikelola oleh masyarakat Mhm. desa yang berbasis UMKM. Nah, hasil produknya ya showroom-nya di Unikarta Mart. Iya. Jadi itu sudah kelihatan bagaimana kita cukup peduli terhadap hasil-hasil produk yang berkualitas kita masukkan ke situ. Bahkan saya kemarin pada saat pembukaan itu sudah sampaikan kepada mahasiswa, ayo mahasiswa-mahasiswa yang punya kreativitas, punya produk yang mau Mhm mhm. diperjualbelikan, ayo coba masukkan ke Unikarta Mart, tapi memang ada syarat-syarat yang harus Mhm mhm. dipenuhi, tapi nanti akan dibina oleh pengelola Unikarta Mart. Sehingga produk mahasiswa bisa juga masuk ke situ dan itu bagian dari promosi kita. Apa yang sudah dihasilkan oleh mahasiswa, bagaimana kerjasama kita dengan UMKM, dengan pihak-pihak lain. Jadi bicara tentang pengabdian ini sudah cukup luas gitu ya. Sampai saat ini juga saya melihat bahwa dosen-dosen kita berkegiatan di luar kampus itu Iya, jumlahnya cukup banyak, banyak banget, ya Pak. cukup banyak, baik dalam ya sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing ya. Mhm. Ada yang sektor pertanian, pertambangan, kemudian sosial politik, ekonomi, agama gitu, pendidikan. Hampir nggak ada satupun, fakultas hukum gitu. Semua punya kegiatan-kegiatan di luar kampus yang memang itu diperlukan dalam rangka untuk mempromosikan dan pengakuan. Mmm. Pengakuan masyarakat, pengakuan perusahaan, pengakuan pihak luar terhadap sumber daya yang ada di Unikarta. Jadi termasuk mahasiswa Anda udah berkiprah di berita alternatif itu kebanggaan bagi kami. Karena Anda ini mau tidak mau adalah bagian dari duta mahasiswa yang ada di luar sana ya. Oh, iya. Ya, artinya si Hana tercatat adalah mahasiswa Unikarta, mahasiswa Unikarta yang Mhm. sudah berkiprah selagi masih mahasiswa itu sudah punya aktivitas. Nah, itu menjadi contoh-contoh Mmm, kita ya. mhm. Artinya apa ya, di semua pihak, Mhm. harus bisa memberikan kontribusi sekecil apapun posisinya, walaupun mahasiswa, dosen. Jadi sebagai rektor saya sangat senang, ya, sangat bangga kalau, semua orang di kampus ini memiliki kontribusi dalam rangka untuk memajukan kampus maupun untuk menghadirkan Unikarta di luar sana gitu. Oh, iya. Iya iya Oke, Pak. Nah, iya juga kemarin tuh mahasiswa kita, Pak, di iya Unikarta ini juga mengikuti program lomba, Pak, proposal bisnis, iya Pak, kemarin iya. yang dilakukan oleh organisasi eksternal ya, Pak. Betul betul. Dan terlihat sekali antusias, mahasiswa Mahasiswa. Unikarta Oke gitu, Pak. Dan oke. ternyata Ya banyak banget teman-teman kita yang juga, memang tertarik di bidang wirausaha tersebut. Jadi, usaha-usaha yang dilakukan oleh kampus ini ternyata memang mendukung ya mahasiswanya, Pak, ya secara tidak ya. langsung kan, Pak. Iya iya, betul, iya. Nah, tadi juga Kak, dibahas mengenai dosen-dosen yang melakukan berbagai aktivitas di luar kampus ya, Pak, termasuk penelitian berarti Benar ya, Pak. benar, Nah, sebenarnya tuh penelitian-penelitian apa sih, Pak, yang ya digunakan untuk mendukung masyarakat kita nih, Pak, saat ya. ini? Jadi perlu saya beritahu Hana, Mhm di Universitas Kutai Kartanegara itu kan ada lembaga yang mhm. memang khusus kita bentuk mengurus penelitian dan pengabdian Oke. masyarakat. Namanya LPPM, Mhm Lembaga Penelitian dan Pengabdian mhm. Masyarakat. Ada kepalanya, ada sekretarisnya, ada ketua pusat penelitian dan ada ketua pusat pengabdian masyarakat. Nah, Eee, kalau kita berbicara riset apa yang sudah dilakukan oleh Unikarta ini, saya mungkin ingin menyampaikan tentunya ada beberapa aspek ya. Pertama, tadi saya sudah sampaikan ada berhubungan dengan penyusunan naskah akademik Mhm. untuk regulasi-regulasi. Teman-teman fakultas hukum dan sebagainya itu pasti banyak berkecimpung di situ. Kemudian ada riset-riset yang menyiapkan misalnya terkait dengan, potensi, ya sumber daya lokal. Ya, itu juga kita lakukan. Kemudian ada survei-survei misalnya kesesuaian lahan, Mhm. kesuburan lahan. Kemudian ada juga kerjasama dengan mitra-mitra kita dalam riset misalnya dengan PHSS, Pertamina Hulu, Sanga-Sanga. Kemudian dengan, PT, MHU untuk Mhm. penelitian terkait dengan pasca tambang. Kita punya lahan pertambangan loh kerjasama dengan Oke. MHU dan Bramasta saat Mhm. ini di Jonggon, yang itu kita ingin jadikan, eko edu wisata bahkan. Itu Oke. sudah kita garap Mhm. sama-sama dan kemarin kita didatangin oleh pihak MMS dari Jakarta untuk bisa menindaklanjuti dalam kapasitas yang lebih besar. Wah. Nah ini hal-hal yang sudah kita buat, Mhm. tentu juga selain di perusahaan-perusahaan kita juga selama ini, kalau dengan pemerintah daerah saya pikir, kita bisa lihatlah, saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa kita
sangat kuat kerjasamanya dengan perangkat-perangkat daerah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan BRIDA, Mhm. kemudian dengan OPD-OPD yang sesuai dengan prodi-prodi yang ada di lingkup Unikarta. Misalnya saya ambil contoh khusus untuk melihat bagaimana sih perkembangan program-program pemerintah seperti yang kemarin Kukar Idaman, Iya, bagaimana betul. capaiannya, apa masalahnya, sejauh mana tingkat keberhasilannya, itu disurvei. Kemudian teman-teman dosen di Unikarta juga membantu pemerintah daerah di Bapeda, menseleksi kepala-kepala perangkat daerah yang ada di Kukar untuk Wah, ditempatkan bupati menjadi mhm. kepala-kepala OPD, kepala dinas dan sebagainya. Mensurvei tentang desa-desa yang layak untuk dimekarkan, kecamatan yang layak untuk dikerjakan. Jadi kita sebenarnya kalau dari hasil riset ini cukup banyak, dan ada juga dosen-dosen kita yang tentunya kita perlu kader, ya kita perlu lakukan peningkatan kualitasnya dalam penulisan jurnal. Jadi kita ada pelatihan-pelatihan dosen untuk meningkatkan kualitas dosen itu menulis jurnal. Kita juga dari universitas menyediakan juga dana-dana insentif Mhm. bagi dosen yang bisa menulis di jurnal internasional bereputasi. Misalnya kita sediakan berapa juta, terus dosen menulis buku, dosen mendapatkan hak kekayaan intelektual. Kemudian dosen berprestasi di kita sekarang itu ada aplikasi yang namanya Sinta. Oh, Ya, Sinta, ya. sistem informasi terkait dengan indeksisasi terkait dengan capaian dosen dalam penelitian. Mhm. Nah, itu kita kita saat Disnatalis kemarin saya memberikan penghargaan ke dosen yang 10 besar atau yang 5 besar terkait dengan ranking dia di Mhm Sinta. mhm. Baik menghasilkan buku, menuliskan jurnal internasional bereputasi, nasional bereputasi, maupun haki dan sebagainya. Nah, ini mendorong atmosfer akademik supaya di kampus ini para dosen juga punya semangat, ya semangat kuat untuk bisa menciptakan hasil-hasil karyanya, ya dari hasil riset. Jadi hasil riset itu sekali lagi harapan kita bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, ya. Mungkin juga dari hasil riset itu bisa membuka inspirasi bagi pihak lain gitu ya. Ya termasuk mahasiswanya, keterlibatan mahasiswa dalam riset, dalam Oke. penelitian, ya. Oke, berarti keterlibatan mahasiswanya nih, Pak, apakah sudah mulai aktif, Pak, terhadap Ada, jurnal-jurnal mhm ada beberapa mahasiswa kita yang mhm terlibat langsung mhm. gitu ya dalam penelitian dosen, yang biasa di-hire oleh dosen-dosen yang dari Mmm, masing-masing prodi, mhm. ya. Nah, oke, Pak, tadi juga, mengenai, masyarakat kita, Pak, apakah ada yang menjadi perhatian baru-baru ini, Pak, dari, pihak kampus mengenai kondisi masyarakat kita saat ini? Atau sesuatu yang menjadi perhatian lah, Pak, saat Ya. ini itu apa, Pak? Ya, jadi gini, di Kutai Kartanegara ini kan masyarakat miskin kita yang terutama masuk level-level yang perlu kita jamah masih ada, ya masih ada. Itu juga mungkin harus menjadi perhatian kita. Kemudian yang kedua, animo generasi muda kita untuk masuk ke bangku kuliah, karena nilai partisipasi kuliah di Kutai Kartanegara ini menurut hemat saya masih rendah, Oke, ya. betul, Pak. Masih banyak generasi muda kita yang alumni SMA, mereka masih apa ya, kurang berminat untuk Mhm melanjutkan mhm. pendidikan ke lebih tinggi. Iya, betul, Pak. Ini juga menjadi tantangan kita, makanya Unikarta berusaha dengan sangat supaya generasi-generasi yang berpikir seperti ini kita berikan apa ya, edukasi, sosialisasi dan sebagainya, karena persaingan kita tidak hanya saat ini, nanti semakin lama kita semakin tertinggal kalau pendidikan kita semakin rendah gitu ya. Betul, Pak. Kemudian ya, jadi jangan jangan cepat puas dengan posisi saat ini udah bekerja dan sebagainya, kita juga harus memperhatikan Mhm. pendidikan gitu ya. Kemudian aspek yang terkait dengan lingkungan kita ya, termasuk lingkungan kampusnya, itu juga menjadi perhatian kita. Jadi aspek pendidikan, aspek kesehatan, kemudian aspek lingkungan itu juga menjadi bagian perhatian kita. Lahan-lahan eks tambang kita masih cukup banyak dan harapan kita lahan-lahan itu akan bisa terkelola dengan baik sehingga bisa menjadi penggerak ekonomi baru ya, yang nantinya bisa dikelola oleh generasi-generasi Kukar ke depan. Mhm. Ya seperti itu. Nah, oke, Pak, tadi kan juga, Mmm. kita membahas sedikit tentang tantangan, Pak. Nah, Nah, tantangan yang dihadapi Unikarta ini untuk mencapai tujuan itu pasti banyak banget ya, Pak. betul Nah, betul.
yang terbesar nih Pak saat ini selama Bapak memimpin sebenarnya itu apa nih Pak tantangannya? Ya, perlu saya sampaikan ya. Mungkin ini kamuflase ya, tapi harus saya sampaikan bahwa membangun sebuah perguruan tinggi itu Betul Pak. butuh infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Betul. Jujur saya sampaikan bahwa yang masalah utama kita itu adalah kemampuan keuangan kita yang belum bisa mencapai dari apa yang kita harapkan untuk membangun kampus Unikata ini lebih besar, gitu ya. Kita punya program mimpi yang besar, ya, keinginan yang besar, tapi juga kita harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan kita yang ada. Iya Pak. Nah, saat ini kita berharap bahwa dengan duit yang ada, Iya. ini jadi masalah tantangan saya Iya nih. betul. Dengan duit yang ada ini, yang kita peroleh dari sebagian besar dari setoran mahasiswa, SPP dan lain sebagainya itu kita betul-betul gunakan secara berkualitas, tepat sasaran. Kemudian betul-betul kita bisa mengukur bahwa A dan B program ini harus menjadi prioritas dibandingkan C dan seterusnya. Itu menjadi tantangan utama saya gitu ya. Dalam mengelola kampus dengan dana yang terbatas, membuat kampus bisa ada progres kemajuan dari waktu ke waktu. Itu masalah yang pertama. Tapi bukan berarti kita harus tinggalkan, enggak, Iya, kita harus betul. berusaha. Nah, oleh karena itu, dalam proses perjalanannya, saya coba berusaha untuk bisa bekerja sama dengan berbagai pihak. Termasuk dengan pemerintah daerah, pihak swasta, baik itu misalnya contoh kasus nih, PT MGRM telah membangunkan kita food Iya court, betul ya. Pak. Kemudian Unikata Mat, selain dari dana dari kita yang ada, juga dari PT MHU ada bantu gitu ya. Kemudian perpustakaan, taman, dan sebagainya, pagar, dan sebagainya. Itu kan kita kerjasama dengan pihak-pihak luar. Kalau mengharapkan sumber daya keuangan dari Unikata nggak bakalan cukup. Saya buka saja itu kondisinya seperti itu. Nah, kemudian masalah yang masih saya rasakan adalah struktur organisasi yang ada di kampus yang belum berjalan semuanya secara maksimal. Itu tanggung jawab saya sebagai pimpinan untuk mendorong mereka supaya bisa bekerja secara maksimal sesuai dengan tupoksi yang sudah digariskan di dalam itu. Kemudian sumber daya dosen ya. Kita sampai saat ini Unikarta itu dosen tetapnya ada 106 orang. Ditambah dengan dosen tidak tetap ada 25 orang, sehingga kita kalkulasi semuanya ada sekitar 131 orang dosen. Dari dosen itu yang memiliki pendidikan S3 itu kita baru berada di posisi 17 orang kalau dosen tetap, kemudian ditambah 9 kurang lebih hampir 30 orang lah yang memiliki S3 gitu ya, ijazah S3. Nah, harapan kita kan dosen di Unikarta ini harus sebagian besar memiliki pendidikan S3, karena itu juga berhubungan dengan kualitas pendidikan yang akan di-share ke mahasiswa. Kemudian harapan saya juga yang masih menjadi problematik di internal ya, infrastruktur auditorium kita yang belum selesai. Ini menurut hemat saya adalah sesuatu yang menurut saya harus bisa dituntaskan, karena ini berhubungan dengan fasilitas sarana besar yang harus kita miliki, sehingga nanti kalau kita bisa menerima mahasiswa banyak, kantor-kantor fakultas yang ada saat ini bisa kita pindahkan semua ke auditorium, karena di bawah auditorium itu kita setting menjadi kantor-kantor fakultas. Di tingkat 2-nya ada auditorium untuk wisuda, dan itu juga bisa menjadi tempat tempat kegiatan mahasiswa, dan juga bisa menjadi tempat untuk disewakan, yang bisa nanti mendapatkan fee lah ya, mendapatkan pendapatan buat kampus Unikata. Ini tantangan yang berikut adalah kita harus punya lahan yang lebih luas dari yang ada saat ini. Saya berharap pemerintah daerah dalam hal ini melalui yayasan, kemudian pemerintah daerah dan pihak swasta mau membantu kampus Unikata, ya paling tidak punya lahan yang lebih representatif ke depan, sehingga kita bisa membangun lebih besar gitu. Karena harapan kita kampus ini harus menjadi kampus yang unggul lah, yang bisa maju dan menjadi kebanggaan kita semua yang ada di Kutai Kartanegara. Seperti itu. Nah. Oke Pak, itu juga menjawab beberapa pertanyaan teman-teman terkait kenapa nih Pak UKT ini naik tetapi itu kan tapi tetap bekerja sama tuh dengan orang-orang luar gitu kan Pak. Jadi itu merupakan upaya universitas untuk menutupi berbagai tantangan ya Pak. Gitu. Jadi Hana, saya sedikit mau nelahan apa ya? Iya Pak, nggak masalah. Jadi saya sangat membuka ruang ya kepada mahasiswa
dosen, tenaga kependidikan, siapa saja yang punya peduli terhadap kampus. Jadi sebenarnya kampus itu punya mimbar bebas. Mahasiswa itu Oke. silakan, silakan mau orasi, silakan mau menuntut kok Pak kita naik lagi nih DPP Iya, kita kemarin itu, dan Pak. sebagainya. Nah, saya menyambut mereka dengan baik, tapi tentunya ya saya temui mereka di ruang rapat, saya sampaikan kenapa ini harus seperti itu, dan alhamdulillah kelihatannya kita ada titik temu lah, ya bahwa memang kita harus berjuang dengan sangat. Apa yang ada saat ini kita belum cukup kalau ingin kita maju kampus kita lebih maju dan sebagainya. Nah, itu saya compare dengan DPP di perguruan tinggi lain dan Betul, seterusnya. Pak. Jadi ada dasar-dasar berpikir kita dan ada rencana-rencana kita ke depan. Jadi seperti itu kan. Jadi tidak Betul, ada Pak. masalah sih. Betul, Pak. Perlu itu dilakukan ya. Iya, betul. Jadi kan itu menjawab berbagai pertanyaan terkait Betul. demonstrasi kemarin ya kan, Siap, Pak. siap. Sekalian kita jawab Betul. di sini Ya, gitu. ya. Nah, Pak, untuk kita kan sudah banyak bekerja sama tuh, Pak, dengan Ya. berbagai pemerintah baik pihak lah, baik Ya. swasta maupun Ya. pemerintah. Nah, Unikarta ini kan juga punya slogan nih, Pak, menuju untuk Unikarta untuk Nusantara, nah, Pak. Benar. Apa sih, Pak, upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi IKN saat ini, Ya. Pak, terutama? Ya, yang jelas Hana, kita saat ini udah punya MOU dengan otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Itu satu. Kemudian yang kedua, untuk mengaktualisasikan itu kita juga kemarin ikut serta dalam survei terkait dengan penduduk ya di otorita IKN yang diikuti oleh mahasiswa Unikarta. Kemudian kita juga berharap lewat kuliah kerja nyata ya yang saat ini masih berlangsung, kita berharap juga Unikarta bisa memberikan sumbangsi itu. Tapi ada yang nanyakan ke saya, Kutai Kartanegara itu kan adanya di kampus Unikarta itu ada di Kutai Kartanegara. Kenapa slogannya untuk Nusantara? Betul, Pak. Nah, saya terpikir pertama bahwa kita harus menggantungkan cita-cita kita itu ke hal yang paling tinggi. Apalagi Nusantara itu slogan Ibu Kota Negara Indonesia itu ada di Kaltim dan itu ada di wilayah Kutai Kartanegara sebagian besar. Dari sekarang kita harus sudah punya planning bahwa hasil output Unikarta ini menciptakan mahasiswa Unikarta yang unggul ini tidak hanya bekerja di lingkungan Kutai Kartanegara, harus dia bisa menyebar ke nasional. Nasionalnya itu salah satunya ada di wilayah kita gitu, itu satu. Kemudian yang kedua, saya punya spirit bahwa kita udah melahirkan, mohon maaf, Pak Bupati, melahirkan Pak Ketua DPRD, melahirkan Sekda. Ya kenapa kita tidak naik ke atas, bisa menjadikan alumni Unikarta ini bisa berkiprah di Ibu Kota Negara Nusantara, menjadi salah satu pimpinan atau apapun di sana misalnya. Kemudian memberikan kontribusi di hal-hal yang banyak. Menyiapkan sumber daya pangan saja untuk kebutuhan Nusantara itu maha dahsyat efek yang diperlukan gitu ya. Kemudian menyiapkan proses best practice mining yang baik oleh Fakultas Teknik itu maha luar biasa untuk dampaknya kepada IKN. Jadi menyiapkan draft-draft hukum lokal yang diperlukan dalam rangka untuk menjaga teritori wilayah kita juga itu sangat baik. Jadi sebenarnya semua fakultas ini punya kontribusi, tinggal kita arahkan bagaimana kontribusinya bisa memberikan sumbangsi buat pengembangan Ibu Kota Negara Nusantara yang ada di Kaltim. Jadi sekali lagi bahwa slogan Nusantara itu untuk memberikan semangat ya kepada kita semua, apalagi Sivitas Akademika Unikarta. Mari kita bisa memberikan kontribusi tidak hanya buat masyarakat Kutai Kartanegara, tapi juga kita bisa lebih luas gitu cakupan kita, sehingga kita bisa membuka diri siapa saja untuk bisa sama-sama bergandengan tangan untuk memajukan kampus Unikarta. Oke, Pak. Nah, tentu saja itu juga merupakan tujuan kita ya, Pak, untuk menempatkan mahasiswa-mahasiswa Unikarta ini berada di posisi-posisi strategis di otorita IKN kita nanti. Nah, itu juga karena kalau bukan kita siapa lagi gitu kan, Pak. Betul. Nah, Pak, kita sudah menjelang ke akhir sesi kita nih, Pak. Nggak kerasa banget. Ternyata sudah pengen ngobrol lagi, tapi ya kita terbatas waktu ya, Pak, namanya. Nah, saya mau nih, Pak, teman-teman mungkin juga ingin mendengar apa sih pesan utama Bapak untuk seluruh Sivitas Akademika di Unikarta, baik dosen maupun mahasiswanya, Pak. Ya, baik. Baik. Pertama saya ingin pesan bahwa kita udah punya rencana strategi, kita sudah punya visi, terus kita berharap bahwa kampus ini menjadi kampus yang bermutu,
Nah, oleh karena itu implementasi mutu di Unikarta ini harus kita jaga. Jadi kita harus bisa merubah pola pikir kita, pola sikap kita, pola perilaku kita menjadi budaya-budaya yang positif. Sebagai mahasiswa, kita harus menjadi mahasiswa yang punya peran dan nilai-nilai yang baik untuk membuat Anda semua menjadi sukses. Sebagai dosen, mari kita menjalankan tugas dan fungsi kita lebih bermutu lagi, ya gitu. Sebagai rektor, wakil rektor, pimpinan fakultas, lembaga biro yang ada, mari kita bekerja secara maksimal, rame-rame untuk bisa memberikan kontribusi yang terbaik buat kampus Unikarta. Karena sekecil apapun yang kita lakukan, saya yakin menjadi investasi buat kemajuan kampus. Tidak harus sesuatu yang besar, tapi yang kecil itu jika itu terakumulasi dan terintegrasi satu dengan lain, yakin saya itu adalah kesuksesan kita yang kita tumpuk suatu ketika akan menjadi harapan target yang besar buat kampus Unikarta yang unggul. Saya berharap dengan sangat mari kita bekerja sama, bergandengan tangan, siapapun orangnya, ayo kita sama-sama membangun kampus. Karena kampus ini tidak akan besar tanpa sinergitas, tidak akan besar tanpa kerjasama, dan tidak akan besar tanpa bantuan orang lain. Jadi itu harus menjadi bagian yang harus kita kuatkan. Sinergitas dan kolaborasi menjadi hal penting buat kemajuan kampus Unikarta ke depan. Baik itu dari pemerintah daerah, kemudian oleh kita sendiri di internal kampus maupun perusahaan-perusahaan swasta, baik itu perusahaan Pertamina, perusahaan pertambangan, perusahaan kelapa sawit, maupun tentunya perusahaan-perusahaan yang lainnya lah. Mudah-mudahan kita bisa bergandengan tangan satu dengan lainnya. Semoga harapan saya Unikarta semakin maju, semakin berkembang, dan bisa menjadi perguruan tinggi yang memiliki nilai strategis buat ibu kota negara Nusantara, karena dari Unikarta akan melahirkan mahasiswa-mahasiswa, alumni-alumni yang diharapkan bisa membangun Kutai Kartanegara dan sekaligus wilayah-wilayah ada di sekitarnya, dan tentunya buat ibu kota negara Nusantara Indonesia. Oke, terima kasih Siap. Bapak. Mungkin itu juga menjadi penutup dari sesi Siap. tanya jawab kita Ya. pada hari ini. Jadi teman-teman, kita sudah berbincang banyak sekali mengenai Unikarta dan juga tujuan-tujuan besarnya. Bukan hanya tentang penelitian, pendidikan, maupun pengabdian, tetapi juga dari segi kewirausahaannya ya Pak. Nah, terima kasih Pak Siap. atas waktu yang telah diberikan karena Siap. untuk mengobrol lebih banyak gitu Pak terkait dengan Unikarta. Jawaban-jawaban tuh sangat memberi pandangan luas juga terhadap saya sebagai mahasiswa gitu Pak, terkait kondisi kampus kita saat ini. Nah, semoga teman-teman apa yang menjadi perbincangan kita hari ini bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus tercinta kita. Untuk teman-teman dan juga pendengar serta penonton kita pada episode kali ini, jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode selanjutnya dari Etam Bekesah dengan saya Hana selaku host. Maka dengan itu saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.